Halo para investor dan pengamat ekonomi Indonesia. Siapa di sini yang sudah pusing melihat banyaknya angka nol di belakang nilai rupiah kita? Nah, ada kabar baik nih buat kalian. Rencana redenominasi atau penyederhanaan mata uang kita kembali bergulir. Dan kali ini ada target waktu yang lebih jelas. Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudisadewa baru-baru ini mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah serius menyiapkan langkah besar ini. Tunggu dulu. Sebelum panik, redenominasi ini bukan berarti nilai uang kita jadi anjlok atau dipotong ya. Ini murni pemangkasan 3 angka nol. Misalnya, uang Rp1.000 akan menjadi Rp1. Simple kan? Tujuannya adalah untuk membuat pencatatan dan transaksi jadi jauh lebih efisien dan praktis. Nilai tukar atau daya beli uang kita tetap sama persis. Jadi, jangan khawatir. Ini lebih ke soal penyederhanaan. Biar nggak ribet lagi hitung nol. Targetnya, rancangan undang-undang atau RUU redenominasi ini akan dirampungkan pada tahun ke-2027. Dasar hukumnya pun sudah kuat. Tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rencana Strategis Kementerian Keuangan untuk periode 2025 hingga ke 2029. Kenapa sih ini penting dilakukan? Selain efisiensi, tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas rupiah dan meningkatkan kredibilitas mata uang kita di mata dunia. Bayangkan, kalau nominalnya lebih simpel, mata uang kita akan terlihat lebih kuat dan setara dengan mata uang negara lain. Sebenarnya, rencana menghilangkan 3 nol ini sudah dibahas sejak lama. Loh? Dari tahun ke-2013, jadi ini bukan ide yang benar-benar baru. Tapi sekarang, momentumnya terasa makin dekat dan makin serius. Nah, selain rencana redenominasi yang bikin heboh, fokus utama lain dari Pak Purbaya adalah perbaikan sistem pajak nasional. Ini dia nih, bagian yang paling teknis, tapi penting banget buat kita semua, para wajib pajak. Menteri Keuangan secara jujur mengakui bahwa sistem Cortex, atau yang sering disebut Cortex, yang seharusnya mempermudah urusan perpajakan kita, ternyata masih mengalami banyak kendala serius. Masalah utamanya ternyata cukup rumit. Ada keterikatan kontrak dengan vendor lama dari Korea, yaitu LG. Karena kontrak ini, akses penuh ke sistem baru untuk perbaikan total baru bisa didapatkan pada bulan Desember nanti. Tapi tenang, pemerintah nggak tinggal diam. Sebuah tim khusus sudah dibentuk untuk mengawal proses perbaikan ini secara intensif. Secara umum, masalah pada sistem Cortex ini dibagi menjadi 3 lapisan perbaikan. Lapisan pertama, atau upper layer, ini adalah masalah jaringan yang mungkin sering kita alami. Misalnya, saat mau lapor pajak, tiba-tiba koneksi timeout atau gagal login. Menurut Pak Purbaya, penyebabnya adalah link dari Telkom. Tapi, kabar baiknya, masalah ini sudah berhasil diperbaiki. Caranya dengan mengalihkan lalu lintas jaringan. Jadi seharusnya sekarang sudah lebih stabil. Lanjut ke lapisan kedua, yaitu middle layer. Ini terkait sistem pendukung. Pernah nggak lagi asyik mengisi data pajak, tiba-tiba halamannya mental ke halaman error 404. Atau layarnya jadi blank putih. Nah, itu dia masalahnya. Termasuk juga kebijakan keamanan yang kadang terlalu berlebihan. Statusnya gimana? Kabar baik lagi, ini juga sudah diperbaiki melalui konfigurasi ulang dan penambahan application firewall. Jadi, pengalaman pengguna seharusnya sudah jauh lebih lancar sekarang. Namun, masalah yang paling krusial dan paling sering kita rasakan sebagai pengguna ada di lapisan ketiga, yaitu lapisan programming atau aplikasi. Ini yang paling bikin pusing. Contohnya, muncul pop-up error berwarna merah yang bikin panik, meskipun kata Pak Purbaya itu sebenarnya sistemnya sedang memproses. Lalu ada juga data yang tidak sinkron antara satu bagian dengan bagian lain, dan akses sistem yang terasa sangat lambat. Statusnya gimana? Nah, untuk lapisan ini, statusnya masih sebagian diperbaiki. Kenapa? Karena perbaikan ini sangat bergantung pada patch atau update yang harus diberikan oleh pihak LG.
sebagai vendor. Jadi, kita masih harus sedikit bersabar, menunggu perbaikan menyeluruh dari pihak pengembangnya. Terakhir, kita beralih ke isu-isu lain yang sempat ditanyakan oleh para wartawan dalam konferensi pers tersebut. Ada pertanyaan mengenai koperasi desa atau Kopdes yang katanya kesulitan mendapatkan pendanaan dari bank-bank himbara atau bank BUMN. Menanggapi ini, Pak Purbaya menyatakan akan berdiskusi langsung dengan para bos bank BUMN jika masalah ini memang benar-benar terjadi dan terus berlanjut. Jadi, ada perhatian khusus untuk sektor ini. Lalu, ada juga pertanyaan yang cukup sensitif terkait rencana penggunaan uang sitaan dari kasus-kasus korupsi yang sempat disinggung oleh Pak Prabowo. Pak Purbaya membenarkan rencana tersebut, bahwa uang hasil sitaan itu akan dialokasikan ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Ini berarti dana untuk beasiswa dan riset akan semakin besar. Sebuah langkah yang sangat positif untuk pendidikan Indonesia. Namun, ada satu hal yang bikin penasaran. Ketika wartawan berkali-kali bertanya soal kenaikan PPN menjadi 8%, Pak Menteri Keuangan memilih untuk tidak memberikan jawaban yang jelas dan cenderung menghindar. Ini tentu meninggalkan tanda tanya besar bagi kita semua. Apakah rencana ini akan tetap berjalan atau tidak? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Itu dia rangkuman update terbaru dari Kementerian Keuangan. Rencana redenominasi rupiah yang makin dekat ke 2027 dan upaya keras untuk memperbaiki sistem core tax yang terus dikebut. Bagaimana pendapat kalian? Apakah ini saat yang tepat untuk menyederhanakan rupiah kita? Dan apakah kalian sudah merasakan perbaikan pada sistem pajak online? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Terima kasih sudah menonton.